Hey, halo Sobat Universe. So, kali ini aku mau diskusi atau ngebahas ya suatu ide yang menurutku bisa dibilang impossible atau bisa dibilang possible atau visible juga sih sebenarnya. Visible. Nah, jadi ide ini sebenarnya baru kepikiran setelah aku baca yang ini nih. Nggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa komen, bisa kasih ini juga, bisa jadi masukan juga buat gue. Nah, kira-kira ide ini bisa dibilang ide bodoh juga, ide nggak mungkin juga, tapi worth untuk dicoba. Nah, idenya itu kira-kira seperti ini, langsung aja ya. Nah, ini dia ide yang kumaksud, ide atau teori ya, terserah kalian menyebutnya apa. Cuman ini ya jangan ditelan mentah-mentah ya. Maksudnya tetap dievaluasi juga, disaring juga. Ini cuman gagasan aja sih sebenarnya, yang kebetulan kepikiran. Nah, sayang banget kalau misalkan kebuang sia-sia. Mana tahu dari teman-teman di sini ada yang mau ngasih masukan. Nah, langsung aja kita masuk. Nah, jadi aku kepikiran tentang lebih ke pengembangan finansial atau pertumbuhan finansial kita. Nah, jadi let's say ini baru hitung-hitungan aja ya, baru teori. Nah, gitu. Jadi let's say ini semua satuan dalam juta. Oke, semua satuan dalam juta. Nah, jadi let's say kita bisa menduplikasi atau mungkin nambah 100% lah kali ya suatu instrumen. Nah, melalui suatu instrumen gitu kira-kira. Nah, jadi let's say kita beri 1 juta aja. 1 juta aja ini, 1 juta ini kita anggap hilang. Jadi rules nomor 1 1 juta ini hilang. Anggap ini hilang. Karena yang paling berbahaya di dalam suatu instrumen ini adalah rasa memiliki. Karena rasa memiliki ini yang bisa membuat kita serakah, dan keserakahan yang bisa bikin kita jatuh. Nah, jadi let's say kita punya 1 juta yang hilang. 1 juta yang hilang. Nah, yang hilang ini dengan resiko tinggi ya, tapi ya, dengan resiko karena high risk high gain. Nah, dengan resiko tinggi, satu ini untuk bisa plus gain 100% bisa jadi 2 kan? Enggak sih? 1 jadi 2. Ini kita bilang per tahun. Bilang ini tahun ke-1. 1 jadi 2. Artinya dia gain 100%. Antara mungkin dan nggak mungkinnya itu nanti kita bahas. Tapi kita tulis aja dulu. Tahun pertama 1 jadi 2. Tahun kedua 2 jadi 4. Tahun ketiga 4 jadi 8. Enggak sih? Tahun keempat 8 jadi 16. Tahun kelima 16 jadi 32. Ya enggak sih? Tahun ke-6 32 jadi 64. Tahun ke-7 64 jadi 128. Sounds good? Tahun ke-8 Aduh, kita geser. Tahun ke-8 128 jadi apa nih? Kali 2 256 ya? 256. Tahun ke-9 256 jadi berapa ini? 256 kali 2 512. Enggak sih? Di tahun ke-10 512-nya jadi 1024. Ini merupakan 1M pertama. Ya enggak sih? Di 10 tahun pertama. 1M pertama. Aku belum cerita nih gimana caranya. Tapi nanti aku coba ceritakan dulu.
teorinya gimana sih. Ini teori ya, balik lagi ke teori. Lapangan itu dinamis, nggak sesuai dengan teori. Nah, jadi ini tahun ke-10 1024. Next, kita lanjut misalnya di tahun ke-11. Tahun ke-11 1024 jadi 2048. Ya kan? Tahun ke-12 2048 jadi 2048 kali 2 4096. Tahun ke-13 4096 jadi 8192. Tahun ke-14 8192 dikali 2 16384. Tahun ke-15 16384 jadi 32768. Tahun ke-16 32768 jadi 65536. Tahun ke-17 ini dikali 2 jadi 65536 jadi 131072. Tahun ke-18 kali 2 131 072 jadi 262 144. 19 262 144 jadi 524 288. Tahun ke-20 524 288 jadi 1048 576. 1 T pertama. Nah, ini masih teori, ini masih hitung-hitungan, ini masih tulisan, ini masih nggak mungkin terjadi kalau nggak di breakdown. Memang ini di 20 tahun ini singkatnya kalau kita lihat, ini di tahun pertama 1 juta yang tadi hilang, 1 juta yang tadi hilang ya, catatan 1 juta yang tadi hilang. Kalau kita bikin jadi games selama 20 tahun, itu 1 juta jadi 2 juta, 2 juta jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, gitu seterusnya. Di 10 tahun pertama terjadi 1M pertama. Kemudian di 20 tahun di 10 tahun kemudian setelah 10 tahun pertama jadi 1 T pertama. Tapi ini kondisi ideal. Ini tidak memperhitungkan adanya penurunan. Ini masih asumsi dalam tanda kutip meningkat terus. Meningkat terus. Nah, gitu. Nah, jadi kita lihat. Nah, tadi kan udah, nah dari hitung-hitungannya dulu, dari hitung-hitungannya ya sounds good lah ya. Oke lah, masuk akal lah dari hitung-hitungan. Tunggu dulu. Nah, jadi kita breakdown nih. Nah, sekarang oke lah, hitung-hitungannya bagus. Terus keadaan di lapangan apa nih yang bisa jadi 1 jadi 2? Instrumen apa? Oke, kita breakdown lagi satu-satu. Dari buku yang kubaca, kita breakdown. Terus instrumen ya, instrumen kan. Yang ku tahu ya, mungkin teman-teman di sini bisa ngajarin aku juga. Karena kebetulan aku masih baru banget di sini, jadi masih kaget lah ya, masih istilahnya masih semangatnya lah. Ya, teori ini masih teori, masih mimpi. Kalau di kita bilang angan-angan nipar sendol. Angan-angan tukang cendol katanya. Ya udah, ini angan-angan tukang cendol yang di breakdown. Ya, instrumennya apa? Yang pertama, bisa saham atau stok. Saham atau stok mungkin nggak plus 100% dalam 1 tahun? Mungkin nggak plus 100% dalam 1 tahun? Jawabannya mungkin banget. Apalagi dari yang kemarin itu ada kondisi di mana nggak beris juga ya, yang lain lah, atau kondisi di Maret itu hancur banget, tapi di Desember atau di Januari udah hampir naik 60% rata-rata sahamnya, bounce back gitu istilahnya. Tapi kan itu kan karena kondisi pandemi. Oke, kita terima kondisi pandemi. Tapi kan ada kondisi-kondisi lain di mana instrumen yang kayak gini itu muncul. Oke, taruhlah dalam 1 tahun itu dia bisa naik 300%. Tahun kedua, tahun ketiga dia 0-0. Artinya kita udah menghemat berapa tahun kan?
kira-kira, ya nggak sih? Udah menghemat berapa tahun gitu. Jadi ini memang secara teori per tahun tulisannya, tapi bisa aja dia kencang lambat selama 5 tahun, terus 5 ke 6 tiba-tiba cus berapa persen gitu kan, berapa ratus persen. Padahal udah 5 tahun gitu. Nah itu kondisi yang lain dulu. Jadi ini kita usahakan parameternya sama dulu supaya bisa di breakdown. Artinya saham mungkin, tapi mungkin nggak tiap tahun, tapi mungkin. Tentang dulu. Terus yang selanjutnya, ini tadi saham. Terus yang selanjutnya, yang mungkin kripto. Cryptocurrency. Ya memang ini sangat high risk. Tapi kan di awal kita udah bilang ini yang hilang. 1 jutanya hilang. Jadi profil risikonya itu ya anggaplah misalkan pula udah 32 juta, ya anggap ini 1 juta yang hilang dulu. Yang kemarin 1 juta yang hilang, yang 32 ini jangan kita nganggap ini 32. Kita jadi semakin berhati-hati jadinya. Jadi nggak memanfaatkan high risk. Artinya kita nggak merasa memiliki ini. Nggak merasa memiliki, atau mungkin diambil dulu lah sebagian 2 juta atau berapa gitu. Terus dimasukin lagi profil resikonya. Jadi istilahnya kita makin ganas gitu, high risk high gain. Karena kan ini di awal-awal kan kita anggap udah hilang. Jadi nggak merasa memiliki gitu. Cryptocurrency mungkin nggak? Mungkin banget. Jadi contohnya kayak Doge kemarin. Doge. Atau mungkin yang kemarin, sekarang Doge udah turun. Makanya itu dia. Bisa aja di 4 tahun ini kita minus atau loss. Atau kayak mana lah, belajar gitu kan. Tapi di tahun ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 bisa kejar ini ya, berapa ratus persen. Bisa aja, mungkin nggak mungkin. Makanya ini namanya teori. Perlu dibuktikan. Jadi cryptocurrency aja kayak kemarin BNB. BNB itu udah hampir 3000%, bayangin. 3000% udah menghemat berapa tahun ini? 3000%. Oke, BNB mungkin udah mau berakhir lah ya. Atau mungkin udah peak point, udah mau turun, udah mau bubble katanya, cuman nggak tahu. Atau Bitcoin BTC. Atau Ethereum itu aku ingat bulan berapa itu, bulan Agustus atau September kali ya, itu masih sekitar 3-4 jutaan. Sekarang udah hampir 29 juta 29 juta per satu Ethereum. Itu dari cryptocurrency. Ini sebenarnya nggak berupa ajakan ya, ini nggak ngajak, sama sekali nggak ngajak. Ini masih berupa gagasan atau ide, mungkin nggak gitu. Tapi ini butuh latihan sih, Makanya syarat pertama ini dianggap hilang. Jadi kita kayak main games. Jadi istilahnya ya main games lah. Gitu. Jadi the real games in life gitu. Nah, jadi cryptocurrency centang mungkin kan? Atau yang selanjutnya flipping itu kayak mana? Kayak ini Gervi yang jual kartu. Beli kartu di yang harga murah, kemudian karena dia udah rare, hukum ekonomi supply and demand, dia jadi harganya bisa sampai berpuluh-puluh kali lipat. Nah itu bisa juga, itu lebih ke instrumen kan, contoh-contohnya. Nah jadi ini perlu dibuktikan sih, dan aku sendiri kayaknya pengen ngebuktiin ini juga kayak kalaupun hilang paling kita cuma hilang 1 juta kan. Ikut atau nggak ikut ngerjain ini ya paling hilang 1 juta kan. Kalau waktunya ya jangan pula jadi nggak kerja kan. Gitu. Nah, jadi flipping bisa jadi nggak cuma flipping, kayak bisnis lah aku bilang ya, bisnis. Bisnis kan nggak gampang kayak yang gue bilang itu, nggak semua kayak gitu. Ya iya betul. Makanya belajar latihan kan. Ini kan udah ada 20 tahun. Bisa aja selama 7 tahun gagal terus kan, 7 tahun. Tapi tahun ke-8, ke-9, ke-10, 11 ini kan masih banyak. Bisa jadi berapa kali lipat kan. Itu. Intinya diversifikasi sih. Jadi jangan cuma satu. Coba misalkan 1 jutanya yang saham, 1 jutanya kripto, 1 jutanya flipping, 1 jutanya bisnis apa gitu, make up, lipstick atau gimana. Ini kembali lagi ini teori. Lebih ke teman-teman di luar sana yang pelaksanaan di lapangan yang udah pernah ngelakuin lebih tahu. Intinya aku cuma nge-share tentang games dan kepikiran aja. Ini aja aku takut lupa, makanya aku share videonya gini. Kebetulan lagi ngehayal gitu kan. Ini mungkin nggak ya? Atau makanya ini aku lagi nanya ke teman-teman, mungkin nggak ya? Atau mungkin ada argumentasi yang bisa mematahkan pemikiranku ini.
Atau ada contoh-contoh instrumen yang lain lagi? Tapi syaratnya ini harus sudah hilang ya, dianggap hilang. Dimasukin gini supaya nggak merasa memiliki, atau kalaupun boncos ya paling hilang segini. Memang udah masuk ke sini karena dunia itu berubah. Semua nggak seperti yang sebelumnya lagi. Udah banyak sekarang alternatif, kayak sekarang pembayaran udah mulai ke digital. Kalau udah mulai digital nanti siap-siap aja dunia cryptocurrency bakalan meledak. Bayangin sekarang, aku ingat 2020 itu harga satu BTC itu baru sekitar berapa ya? 400 juta ya. Sekarang satu BTC itu udah sampai video ini keluar ya. 800, tadi aku baru lihat 820 juta satu BTC. Oh, bayangin aja. Dulu ini ada bahkan orang yang beli hamburger berapa BTC gitu. Bahkan dulu ada games StarCraft ya kalau nggak salah, dulu tahun dulu berapa itu ya, aku pernah lihat artikelnya itu hadiah juara 1 berapa dolar gitu, juara 2 berapa USD 3 berapa USD gitu kan, baru juara 5 20 BTC. Bayangkanlah juara 5 20 BTC. Pada saat itu BTC nggak begitu berharga sama mereka. Sekarang kalau 20 BTC, waduh, berapa M itu? Berapa M itu coba kalau disimpan. Bahkan ada aku dengar yang ngebuang komputernya di dalam itu ada berapa BTC gitu kan, berapa ratus BTC, buang komputernya. Sekarang nge-hire orang atau nge-hire traktor buat ngkorek tong sampah untuk nyari komputernya. Bayangin, ini baru berupa ide sih, baru berupa gagasan. Jadi nggak usah ditelan mentah-mentah, bisa diambil baiknya. Kalau nggak ada baiknya ya udah langsung next atau skip aja, udah langsung. Ini cuma berupa berbagi. Makanya aku bilang ini ide bodoh, gagasan bodoh. So itu aja mungkin dari aku. Stay bold dan see you.